balls right there. You guys order an Uber? Let him get your... Film ini diawali pada 10 tahun yang lalu. Terlihat seorang laki-laki gemoy yang bernama Bobby. Dia sambil bernyanyi dan telanjang bugil di toilet sekolah. Tanpa sadar teman-temannya langsung mengintip. Seorang laki-laki yang bernama Trevor. Dia mempunyai niat yang buruk kepada si Bobby untuk menggontong paksa ketika sedang berlangsung acara perpisahan di aula utama. Kemudian di sisi lain, kita melihat kepala sekolah yang sedang melakukan sambutan kepada seluruh murid karena hari ini adalah hari perpisahan kelas 3. Dengan hormat, sang kepala sekolah menyambut murid teladan, dia yang paling berbakat di semuanya, yang bernama Kevin. Calvin the Golden Jet Joiner. Come on! Murid inilah yang selalu dicintai oleh para guru, termasuk kepala sekolah yang bernama Kevin. Seluruh bidang kurikulum termasuk juga bidang pelajaran dikuasai oleh Kevin, apalagi bidang olahraga, tinju, karate, dan semuanya dilakukan secara bersamaan. Sungguh jenius orang seperti ini. Dia pun melakukan sambutan motivasi kepada teman-temannya. Namun tiba-tiba saja di tengah-tengah sambutan, si Bobby datang dengan telanjang bulat. Check out my wig! Dan sekali, sungguh anak biadab, membuli si Bobby sampai mati-matian. Di tengah-tengah perpisahan hari ini, si Bobby langsung membekas luka yang sangat dalam sehingga dia pun langsung ngabret. Hanya si Kevin saja yang peduli kepada si Bobby dan dia merasakan apa yang si Bobby rasakan. Singkat waktu, 20 tahun telah berlalu. Sekarang kembali kepada masa sekarang. Terlihat Kevin yang sudah dewasa ternyata hidup tidak sesuai apa yang kita inginkan. Dia hanya sebagai karyawan akuntansi yang mengurus data keuangan di suatu perusahaan swasta. Dia tidak suka dengan pekerjaannya, apalagi selalu saja diejek oleh karyawan yang lain, dan belum lagi singgung-singgungan. Kemudian sebelum si Kevin ini pulang, dia pun langsung membuka Facebook dan ada undangan reuni angkatan 96 di SMA. Dan di sisi lain juga ada seseorang yang bernama Bob Stone yang meminta pertemanan. Dia adalah orang yang sudah kenal dengan si Kevin. Kemudian orang misterius yang bernama Bob Stone langsung chattingan bersama si Kevin, mengirim video bugil. Not cool, man. Not cool. Memang edas. Dari akhir chatting, maka si Bob Stone meminta kepada si Kevin untuk bertemu di kafe. Dan alangkah tercengangnya, ternyata Bob Stone adalah si Bobby. Calvin, it's me, Bob. Are you kidding? What? Gila, 100% orang gila. Di mana si Bobby berubah menjadi kekar dan sangat suspek. Dia pun langsung tercengang melihat apa yang terjadi kepada si Bobby. Sekarang sudah berubah. Akhirnya mereka pun langsung ngobrol bersama tentang kehidupan yang telah dilalui oleh si Bobby. Singkat waktu dalam obrolan yang sangat panjang bersama si Bobby, tiba-tiba saja ada bundun sekso yang datang kepada si Bobby dan menggoda dengan sangat aduhai. Kemudian pacarnya tidak terima dan langsung menghajar si Bobby. Hey now. There's 4 of us, tough guy.
go, Jet. Oh my God! Sungguh mengerikan. Ternyata si Bobby bukan hanya mempunyai badan yang kekar, dia pun ahli bertarung. Beda sekali ketika 20 tahun yang lalu, ketika ditindas oleh orang lain dia hanya bisa terdiam. Tetapi dia sudah berubah. Mengenal hal yang seperti itu, Kevin pun sangat kagum kepada si Bob Stone ini. Ya, dia pun langsung diajak jalan-jalan oleh si Bobby untuk menghirup udara segar. Singkat waktu setelah jalan-jalannya sangat panjang, si Bobby langsung meminta kepada Kevin karena dia adalah ahli akuntansi. Dia mempunyai masalah terhadap pekerjaan tentang kontraktor pemerintah. Dia 6 bulan sudah tidak bisa digaji. Mungkin saja gajinya diselip oleh orang lain dan meminta kepada si Kevin untuk mengeceknya. Sebagai ahli akuntansi, si Kevin melakukan pekerjaan itu sangatlah mudah. Maka Kevin menyuruh kepada si Bobby untuk mampir sebentar. Oh, you mean now? Hey, Bob. Kemudian ketika sudah dicek berkali-kali, ternyata memang betul ada beberapa transaksi yang sangat ilegal di dalam akunnya si Bobby. Entah apa yang telah terjadi. Menurut data yang sudah diterima dari laptopnya si Kevin, ternyata itu adalah dari akun luar negeri, bahkan di berbagai negara. Salah satunya adalah transaksi tentang barang-barang dan tidak ada kaitannya dengan gaji si Bobby. Kemudian ketika si Kevin belum selesai membaca seluruh data dalam akuntansinya, tiba-tiba saja si Bobby menumpahkan botol minuman. Oh, I'm so sorry. Leave it. Singkat waktu karena sudah larut malam, maka si Bobby meminta kepada Kevin untuk menginap saja di malam ini. Dia pun langsung menggelar sofa yang ada di tengah rumah. Maka si Kevin tidak bisa menolak. Dia pun harus bisa menuruti apa yang dikatakan oleh si Bobby, karena tidak mungkin dia harus pulang larut malam seperti ini. Akhirnya si Bobby menginap di rumah si Kevin. Edan sekali, memang gajah kebluk. Di mana si Bobby masih berada di atas sofa dan semuanya berantakan. Tiba-tiba saja di luar rumah ada seseorang yang datang. Katanya itu adalah intelijen dari CIA yang bernama Agent Harris. Mengatakan kepada si Kevin mengenal orang seperti ini yang bernama Agent Bob Stone. Dia adalah buronan yang telah mencuri kode satelit CIA. Target's in the house. What's going on, man? Tanpa diduga, sofa yang asalnya berantakan dia pun terlihat menjadi rapi, seperti tidak ada yang pakai. Semuanya pun menjadi tercengang. Apalagi si Kevin membuat tidak sadar kenapa bisa seperti ini. Dan Agent Harris mengatakan kepada si Kevin bahwa orang yang bernama Bob Stone, Bobby atau siapapun namanya, dia adalah buronan dan harus ditangkap oleh para intelijen CIA pusat. Hey, well, I need a second. Jesus Christ! I need you to step aside. Show us your tits. Lalu kemudian Agent Harris bersama para anak buahnya langsung datang ke kantornya si Kevin untuk menindaklanjuti terhadap kasus yang telah terjadi. Karena pastinya si Bobby masih membutuhkan si Kevin untuk membuka akun selanjutnya. Setelah itu sang istri yang bernama Maggie langsung menelpon kepada si Kevin untuk makan malam bersama. Namun ditolak karena mempunyai pekerjaan yang sangat rumit. Tiba-tiba saja si Bobby nelpon. Where you get? Calvin, What the heck? stairwell of your building. 2 flights down. It's down. Alert Charlie in your office now! Hey, great job. Jet. Dan tiba-tiba saja seperti kuntilanak yang langsung nongol di depan si Kevin. Dia pun langsung datang tanpa konfirmasi. Namun si Bobby langsung menjelaskan kepada si Kevin, semuanya adalah fitnah. Dia telah dijebak oleh orang lain, tetapi kita harus keluar dari tempat ini dulu untuk menjelaskan selanjutnya. Dengan paksa, si Bobby langsung meminjam dasi yang telah dipakai oleh si Kevin untuk membuat pengalihan dan mengikatnya di sensor kebakaran. Apa yang difikirkan oleh si Bobby tentunya untuk melakukan penyelamatan diri. Dengan seperti itu dia pun langsung membakar dasi yang sudah ditempel dari sensor kebakaran. Lalu tiba-tiba He's in here! He's got a gun! He's out! I said, stop me, you Come on.
assholes right there. You guys order an Uber? Just let him get your... Ya, pertarungan yang sangat mengerikan. Akhirnya si Bobby berhasil kabur membawa si Kevin ke suatu tempat. Namun cerita pun langsung berlanjut. Dia telah dihianati oleh temannya yang bernama Bill karena telah dituduh mencuri kode rahasia CIA. Karena itulah si Bobby membutuhkan jasanya si Kevin untuk menguak semua kasus. In fact, I expressly remember saying that I was out. Kemudian mereka berdua langsung bersembunyi di gedung yang kosong. Ketika itu juga si Kevin masih terserang dengan panik. Dia tidak mau apa yang dikatakan oleh si Bobby, yang mau adalah pulang dari tempat ini. Namun si Bobby tidak mendengarkan. Pokoknya si Kevin harus ikut. Tiba-tiba saja pembunuh bayaran datang memburu si Kevin. Ain't that right, Jack? Good. Untung saja ketika si Bobby sedang bertarung dengan pembunuh misterius, dia pun berhasil kabur dan menghubungi istrinya jangan pulang ke rumah karena keadaan sedang genting. Dia pun langsung janjian dengan istrinya untuk bertemu di kantor saja. Sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh si Kevin, maka dia pun langsung bertemu dengan sang istri tercinta. Get in. Oh, sungguh sial, pekerjaan semakin rumit, di mana si Kevin langsung diculik oleh para agen CIA. Dan Agent Harris langsung menanyai tentang semua pertanyaan yang berkaitan dengan si Bobby. Akan tetapi si Kevin tidak mau berurusan dengan masalah-masalah rumit. Dia pun ingin pulang saja, apalagi berkaitan dengan nyawanya. Bahkan si Kevin tidak pernah berhubungan dengan si Bobby hanya kali ini saja sejak 20 tahun yang lalu ketika di SMA. Tetapi Agent Harris pun langsung memohon kepada si Kevin untuk membantu para intelijen CIA dan akan menyelamatkan dunia. Jika kode satelit ini jatuh kepada orang yang salah, maka mereka semua bisa menguasai dunia, bahkan bisa menghancurkan negara. Dan ini sudah menjadi masalah serius. Dan kemudian Agent Harris memberikan tombol kepada si Kevin untuk dibawa. Sound familiar? Singkat waktu, akhirnya mereka berdua bertemu. Akan bertemu dengan manajer yang pastinya sudah tahu dia adalah Trevor, yang sekarang sudah sukses besar menjadi orang yang besar. Trevor yang sekarang sudah dewasa, dia pun tidak mengenali si Bobby yang dulunya adalah anak gemoy. Kemudian tujuannya si Kevin datang ke tempat ini menemui si Trevor sebagai manajer bank pusat di negara. Dia pun meminta kepada dirinya untuk mengecek kode transaksi di berbagai negara karena kliennya mempunyai masalah tidak digaji selama 6 bulan. Setelah dicek semua kode transaksi tersebut, akhirnya kode tersebut langsung disalin dan diberikan kepada si Kevin. Namun semua urusan selesai, si Trevor mulai mengenali siapakah orang yang berbaju kuning ini. Ternyata dulu adalah orang gemoy yang selalu dibully, dia yang bernama si Bobby. Weird dick. Once a fat kid. Oh. Go ahead. There you go. Sungguh bekas luka yang tidak akan pernah bisa dihapus. Sampai-sampai si Bobby tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun langsung pergi. Maka mereka pun langsung keluar dari ruangan Trevor yang sangat mengerikan. Ketika itu juga si Bobby langsung meninggalkan si Kevin di dalam lift dan tidak peduli dengan itu semua. Singkat waktu ketika itu juga, tiba-tiba saja Agent Harris langsung melakukan video call kepada si Kevin bahwa istrinya sedang diincar oleh para agent. Jika dia melepaskan si Bobby dan berpihak kepadanya, maka si Kevin tidak punya pilihan untuk memanggil mereka semua. Look, Bob, I'm sorry, man. I'm gonna hurt Maggie. Akhirnya si Bobby langsung ditangkap oleh para intelijen, sehingga dia pun diinterogasi oleh Agent Harris.
di manakah kode transaksi dan kode satelit CIA yang telah dia curi. Jangan sampai kode satelit CIA yang sekarang dimiliki oleh si Bobby dijual kepada para mafia di pasar gelap. Pastinya akan menjadi sebuah bencana yang sangat besar. Sedangkan di sisi lain, Kevin yang sudah tidak kuat karena si Bobby disiksa oleh para agen, dia pun pergi ke dapur untuk menenangkan diri. Namun di dalam hatinya dia sangat terenyuh dan tidak mau si Bobby disiksa. Akhirnya membela. Ya, entah perilaku benar atau salah, dia membela si Bobby sehingga dia pun telah dibebaskan, menodongkan senjata kepada Agent Harris supaya bisa melepaskannya. Setelah dia melakukan hal yang sangat mengerikan, dia pun akan pergi dari tempat ini dan keluar dari markas CIA. Entah apa yang dipikirkan oleh si Kevin, tentunya dia telah membantu si Bobby untuk menjadi penjahat nomor 1 di dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena si Kevin melihat kepada si Bobby di dalam hidupnya tidak ada selesai dengan ketenangan. Bahkan di waktu SMA dia terus dibully dan sekarang sudah dewasa menjadi penjahat, akhirnya harus dibebaskan. Boys. Oh! Ya, akhirnya mereka pun bisa keluar dari markas CIA dan akan menuju ke suatu tempat. Secara tidak langsung sekarang si Kevin menjadi kriminal dan diburu oleh para agen CIA. Mereka pun akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan transaksi. We're gonna need a plane. Kemudian tujuan mereka adalah ke Boston, tetapi memerlukan pesawat untuk menuju ke tempat tersebut. Mereka pun langsung datang ke lapangan terbang pribadi untuk mencuri pesawat. Kemudian si Kevin langsung mengalihkan perhatian penjaga pesawat membawa sebuah wadah yang katanya ini adalah potongan kuntul brewok milik seseorang yang harus disambungkan kembali dan sangat-sangat darurat meminjam pesawat terbang ke suatu tempat. Namun ketika mengalihkan perhatian, untungnya si Bobby sudah berhasil. I'm a dick deliverer specialist. That's how you do it? Let me see it. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun tiba di Boston, tepat di titik koordinat yang telah dilacak oleh satelit CIA. Mereka pun akan melakukan transaksi, memberikan kode satelit kepada para mafia untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Mereka pun akan mendapatkannya. Namun dia berpikir bahwa transaksi tersebut bukan di atas gedung, tetapi ada di bawah, yaitu lantai parkir dasar. Dengan seperti itu mereka pun langsung membagi tugas, di mana si Bobby lah yang akan menemui mereka dan si Kevin harus tunggu di sini demi keselamatannya. Akhirnya kesepakatan pun dimulai dengan aksi masing-masing. I'll see you on the other side. So are you. Sangat-sangat mengerikan ketika si Kevin masih nunggu di tempat yang sama. Dia pun akan menunggu transaksi itu sampai selesai. Tiba-tiba saja Agent Harris dan para konconya langsung datang untuk melakukan pertempuran, sehingga si Kevin langsung menghubungi si Bobby yang berada di lantai bawah sedang melakukan transaksi bersama para mafia. Karena tidak dijawab oleh si Bobby, akhirnya si Kevin pun langsung berlari untuk memberitahu kepada si Bobby bahwa Agent Harris dan para konconya telah datang. Harris is the... I don't like splitting my fees. Wait. Hello, Bob. Dan entah apa yang telah terjadi, si Kevin ditembak oleh si Bobby, di mana mereka semua sedang berebut duit untuk menjual kode satelit CIA kepada para mafia. Namun kita melihat bahwa ternyata si Kevin hanya tergores peluru saja. Mungkin ini untuk mengalihkan perhatian supaya tidak diganggu oleh para mafia.
Ketika itu juga mereka semua sedang melakukan transaksi yang sangat berbahaya tentang kode satelit yang akan diberikan oleh mafia. Namun kedua kode tersebut ada yang asli, ada yang palsu. Apakah salah satu dari mereka akan mempunyainya? Namun tanpa sadar ketika mereka berdebat, tiba-tiba saja Agent Haris dan para konco menyerang. I mean, this is crazy, right? Golden Jet for the win! Get behind me, Mr. Joyner. Sungguh mengerikan. Ketika itu juga si Kevin harus memilih salah satu dari mereka karena masing-masing sedang menurunkan senjata di tengah-tengah si Kevin. Entah apa yang dipikirkan oleh si Kevin, dia pun tidak peduli dan langsung menghindar. Smart move. Don't you take another step. Tanpa sengaja, si Kevin malah menembak si Bobby yang sedang bertarung dengan orang misterius. Ketika itu juga orang yang sangat mengerikan langsung mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Katanya si Bobby adalah agen CIA yang selalu menghalangi tentang transaksi mafia. Sekarang sudah mati oleh orang yang tidak dikenal. Itu semua membuat kejayaan oleh mafia. Ketika itu juga tiba-tiba saja si Kevin langsung beraksi. On your knees. How was that? You really suck at it. Just pull his throat out! Man, that was a drinking. Oh, ternyata itu hanya pengalihan saja, membuat orang tersebut lengah. Akhirnya si Kevin sekarang mengerti bahwa si Bobby sedang menyamar untuk menjadi penjahat dan dia sudah meringkus para mafia dengan para konconya dan misi pun selesai. What? Bob. Bob! You really saved my ass. Calvin here. Thought you were the Black Badger. Lalu kemudian mereka pun langsung menemui Agent Haris dan mereka langsung diberikan penghargaan karena telah menguak kasus yang sangat rumit. Sampai-sampai si Bobby siap untuk menukar nyawanya. Setelah itu semua mereka pun akan datang ke reunian setelah 20 tahun lamanya akan bertemu dengan teman-teman SMA. Begitupun istrinya yang masih satu kelas. Mereka semua sudah bersiap-siap di depan gedung untuk merayakan pesta reuni. Entah apa yang dipikirkan oleh si Bobby. Pastinya luka dalam hati telah ditelanjangi di aula masih terasa. I love you. Here come the waterworks. Kemudian pesta yang sangat meriah di mana semua orang sudah berbeda dan sekarang mereka semua akan memilih raja alumni yang menjadi panutan untuk mereka. Entah apa yang dipikirkan oleh si Kevin yang sudah diposting dari Facebook sehingga raja alumni sekarang adalah Bob Stone. The new homecoming king, Bob Stone. Here he is, Bob Stone. For reals? You did it, big guy. Sungguh tercengang di mana mereka semua tidak mengenal siapakah Bob Stone sebenarnya dan mata terus saja tertuju kepadanya karena kenangan masa lalu ditelanjangi di depan aula masih saja terasa. Kemudian ketika itu juga Trevor datang dan mengumumkan bahwa Bob Stone ini adalah si Bobby yang pernah telanjang bulat di tengah-tengah aula. Mereka pun langsung tercengang dengan keadaan si Bobby. Namun Trevor mengatakan kepada semua orang walaupun tubuhnya kekar, tetap saja hatinya lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Lalu tiba-tiba, Fuck you, fat boy. I don't like bullies. sungguh mengerikan. Akhirnya si Trevor langsung dicotos. Ketika itu juga semua orang langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Bobby. 20 tahun yang lalu
Memang dia ada anak gemoy yang selalu saja ditindas oleh orang-orang di sekitarnya, apalagi orang yang pernah menertawakan seisi aula. Dia pun sangat benar-benar kecewa kepada siapapun yang telah menertawakannya. Namun itu semua adalah tentang masa lalu. Masa lalu tetaplah berlalu, yang penting adalah masa depan. Dan sekarang si Bobby sudah memaafkan siapapun yang telah menertawakannya. Dan sekarang kita harus fokus kepada diri kita sendiri untuk memulai sesuatu. Marilah berpesta. This is me, Robbie Weirdick. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, kekonyolannya ada di film ini memang sungguh mengerikan. Tentunya semua orang mempunyai sisi gelap dan sisi baik, mempunyai sebuah keterampilan yang terpendam dan belum bangkit. Oleh karena itu, seluruh para penonton setia KDAGC, jangan pernah merendahkan hati seseorang dan jangan pernah meragukan diri sendiri, karena kita semua mempunyai kemampuan masing-masing. Teruslah berkarya sampai ke puncak nanti. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Bye-bye.